Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini, di siang hari ini, saya membersihkan salah satu tema yang menarik berkaitan dengan komunikasi perlindungan konsumen. Ingat ya, tagline-nya itu komunikasi perlindungan konsumen. Dalam berbagai video komunikasi perlindungan konsumen, saya membahas dari diskusi perspektif korporasi, saya menjadikan dalam diskusi perspektif pemerintah, regulasi, saya mendiskusikannya dalam berbagai perspektif termasuk komunikasi digital, termasuk saya juga kali ini saya mendiskusikan dalam perspektif customer. Customer itu seperti apa di ranah digital. Jadi komunikasinya eh, komunikasi perlindungan konsumen dengan difokus di ranah digital. Hak, tapi saya berkaitan dengan consumer right ya. Haknya itu apa? Consumer right in digital. Ingat ya, in digital. Jadi berbeda. Tetapi kita tetap akan merefleksikannya di ranah di mana ini juga bisa berlangsung di hal-hal yang offline ataupun realita-realita yang non online ya, non online. Hak apa yang sebenarnya ini perlu kita diskusikan? Salah satu yang paling penting kalau kita baca di beberapa jurnal ataupun dalam penelitian yang pernah saya lakukan itu adalah berkaitan dengan right of withdrawal. Jadi bagaimana kita itu ingin membatalkan. Jadi right of withdrawal. Kita tahu seperti saya ketika ingin membeli baju di butik, ingin membeli baju di supermarket itu, baju yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Tetapi ada toko yang baik hati, dia bilang boleh dikembalikan asal masih belum dipakai, belum dicuci dan lain sebagainya. Istilahnya labelnya masih ada. Padahal itu diperlukan suatu aturan khusus ya dalam perlindungan khusus nanti ketika itu akan ada revisi undang-undang perlindungan konsumen terutama di dalam digital itu adanya bagaimana ada upaya untuk bisa dikembalikan, ada upaya penarikan kembali dan lain sebagainya. Bagaimana hak-hak konsumen itu terus dijaga karena korporasi tidak hanya mengambil keuntungan semata dan berapa idealnya bisa saja 14 hari, 12 hari mungkin itu terlalu lama, tetapi karena ini kan berkaitan dengan digital ya, berkaitan dengan online di mana ada pengiriman, ada kurir dan lain sebagainya. Jadi tidak istilahnya hak-hak konsumen itu sangat perlu untuk dijaga. Jadi online purchasing itu diperlukan suatu adanya upaya misalnya bagaimana mengcancel, adanya aturan untuk ketika barang itu tidak sesuai dan lain sebagainya sehingga konsumen dirugikan. Misalnya pernah istri saya itu membeli tas ya, ketika itu tas requestnya itu harus berwarna merah, tetapi dikirimnya berwarna kuning, kan bisa saja itu jadi suatu kesalahan. Istri saya protes ya diminta dikembalikan, terus akhirnya barangnya juga dikirim melalui agen, kemudian tanpa membayar ya, yang membayar si penjualnya juga baik hati, kemudian mengirimkan sesuai dengan pesanan karena adanya kesalahan. Jadi ada withdrawalnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana adanya jaminan digital content itu memang sesuai digital content guarantee. Jadi memang ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Jangan sampai misalnya ketika di situ difoto warnanya merah, ternyata warnanya merah muda. Ternyata warnanya di situ adalah jingga, ternyata yang dikirim itu adalah warna kuning dan lain sebagainya. Jadi ada jaminan. Jaminan itu yang sering disepelekan sama penjual, disepelekan sama korporasi. Tetapi akhirnya yang dirugikan adalah masyarakatnya sendiri. Karena itu diperlukan suatu aturan tegas yang dari pemerintah, diperlukan suatu konsensus bagi semua pengusaha, semua kalangan, mulai dari UMKM, korporasi besar, untuk membuat konten digital itu yang memang benar, gitu, sesuai dengan kualitasnya. Ketika saya memakai jaket dengan kualitas yang awet, ya memang benar-benar awet, ada jaminan di situ, ada jaminan. Jadi adanya jaminan karena
istilahnya ketika kita membeli konten, maaf, kita membeli baju atau membeli produk, kita kan basisnya hanya dari konten ya ketika kita berada di ranah digital. Karena kan kita tidak mencoba langsung seperti di supermarket, di mall, dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi yang kita lakukan adalah berbasis kepada ya ini yang diungkapkan di video tersebut itu seperti apa gitu kan. Dan itu perlu menjadikan adanya suatu garansi yang sangat jelas. Apalagi kita ketahui di era yang streaming sekarang ya, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan istilahnya di TikTok, di Shopee itu ada live streaming, berbicara selama sejam, 2 jam, memberikan suatu garansi, memberikan suatu penekanan dan lain sebagainya untuk menunjukkan suatu kelebihan, untuk bisa menggait pembeli, untuk adanya interaksi dan di situ. Tetapi ketika di situ tidak ada garansi, ya kan, akan menjadi suatu permasalahan. Karena itu konsumen garansi dari konten digital itu juga menjadi suatu pilihan. Yang ketiga itu adalah konsumen itu adalah berkaitan dengan endorsement. Kita tahu banyak artis, ya kan, banyak artis melakukan endorsement untuk suatu produk kecantikan misalnya, produk selimut kayak atau produk handuk atau berbagai produk lainnya. Tetapi di situ kan ya namanya artis, namanya selebgram, namanya influencer, dia kan hanya berbasis kepada ya istilahnya ya dia dibayar, dia mempromosikan, apa dia memakainya belum tentu. Apakah dia memang benar-benar berkualitas? Belum tentu juga, karena kan basisnya hanya dibayar, basisnya itu hanya bagaimana dia itu melakukan suatu transaksi, mempromosikan, kemudian setelah itu udah. Terus endorse-nya itu ada di mana? Endorse-nya ada di post atau di Instagram, di Insta Story dan lain sebagainya. Itu diperlukan suatu kejelasan dan diperlukan suatu jaminan. Ada endorsement itu hanya sekedar promo, apakah dia memang pengguna aslinya atau lain sebagainya. Jadi perlukan suatu penjelasan detail gitu. Dan itu tidak ada sampai sekarang penjelasannya, apakah dia memang benar-benar memakai itu, atau hanya pas waktu itu aja, atau kan hanya untuk kepentingan acting. Kalau itu iklan di televisi wajar dia tidak memakai, karena kan itu iklan di televisi. Tapi kita kan kalau itu media sosial, digital, bisa diputar tiap hari kayak diputar di ini, dan istilahnya itu ada engagement-nya, dia bisa bertanya langsung, dia ini, apakah dicuekin dan lain sebagainya. Jadi istilahnya endorsement itu menjadi suatu hal yang penting gitu untuk ada faktor kejelasan. Jadi ini berkaitan dengan consumer right in digital era. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan review. Kita tahu, misal saya sering ke Arab Saudi misalnya ya, di Riyadh, misalnya di Jeddah, di Mekah saya pernah, ketika saya masuk ke restoran, mereka akan meminta saya untuk melakukan ada Google review. Berapa, misalnya Google review makanannya enak, dan lain sebagainya, pelayanan ramah, dan lain sebagainya, maka saya akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Bukan hanya itu, ketika saya berkunjung di Melbourne, ketika saya berkunjung di Canberra, ketika saya berkunjung ke luar Korea Selatan, di Seoul, di Busan, dan lain sebagainya, itu sama, restoran akan istilahnya memberikan diskon ke review. Ketika bagaimana review itu apakah layak dipercaya? Ya kan? Apakah review itu menjadi suatu kelayakan atau menjadi suatu ketidaklayakan, itu menjadi suatu polemik, dan itu juga menjadi suatu hak bagi konsumen untuk bisa menentukan bahwa review tersebut itu benar atau tidak. Selain review apalagi, yaitu adalah against dark patterns. Jadi proteksinya ada dark pattern. Ketika konsumen itu kadang-kadang ada namanya ketika mengakses sebuah website, mengakses sebuah aplikasi, itu ada faktor yang namanya dark pattern. Dark pattern itu adalah merupakan suatu jebakan ketika istilahnya pengunjung ataupun konsumen bisa langsung membeli gitu. Langsung membeli,
langsung apa namanya ya, langsung membeli, langsung langsung terkecoh hingga akhirnya ya order dan lain sebagainya. Jadi adalah trik-trik umumnya itu adalah bagaimana orang-orang ataupun pelanggan konsumen diminta untuk istilahnya menjadi subscriber, menjadi ada loyalty program dan lain sebagainya untuk dengan mendapatkan diskon, mendapatkan promo dan lain sebagainya. Dark pattern itu juga bagaimana juga berkaitan ketika banyak juga di aplikasi-aplikasi desainnya itu mengarah kepada jarangnya itu kan, jarangnya ataupun sulitnya sulitnya itu orang itu akan meng-cancel gitu. Jadi orang meng-cancel itu akan susah. Perlindungan seperti dark pattern itu menjadi sangat penting. Kemudian yang keenam adalah faktor pricing. Jadi pricing ini kadang-kadang tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi yang sangat jelas gitu. Pricingnya itu saat transparansinya tidak sangat jelas, bahasanya tidak sangat jelas, kemudian bisa saja ketika kita beli itu awalnya hanya di 50.000, tetapi ketika kita udah check out bisa menjadi 70.000 gitu kan. Padahal di situ ongkirnya hanya 10.000. Kemana uang 10.000-nya itu gitu kan? Itu menjadi tanda tanya. Itu adalah hak konsumen yang perlu diperjuangkan. Bagaimanapun transparansi pricing itu akan menentukan bagaimana adanya suatu hidden fee. Hidden fee ini tidak diperlukan, diinikan ya. Misalnya ketika saya membeli emas, misalnya di Jabodetabek, ketika itu sangat berbeda ketika ada misalnya saya membeli emas di daerah, ya. Ketika membeli emas di daerah itu misalnya cincin harganya 1 juta, ya udah 1 juta. Tetapi kadang di beberapa daerah di toko di Jabodetabek, ketika saya membeli emas, di situ ada hidden fee. Hidden fee-nya itu apa? Desain. Kan lucu, tidak diberitahukan di awal. Kadang-kadang sama seperti di digital itu juga seperti itu. Yang paling tujuh yang berkaitan dengan paling penting dalam consumer right adalah data privacy. Data privacy ini hanya istilahnya itu hanya apa ya, kalau di dalam suatu aplikasi, suatu korporasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa ya pemberian istilahnya data itu dengan mudah bocor, bisa disalahgunakan nomor telepon, ada telepon gelap dan lain sebagainya, bisa aja mereka aja ya kadang-kadang tidak bertanggung jawab, padahal harusnya data privasi itu dilindungi dari upaya agar tidak dihack, tidak disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, tidak dijual dan lain sebagainya. Karena data privacy ini berkaitan dengan konsens ya. Jadi ada suatu kerahasiaan, ada ketidakpedulian. Kebetulan data privacy itu sebelumnya saya udah membuat data privacy dalam perlindungan konsumen itu kalau nggak salah bisa buat video 2 secara khusus, teman-teman boleh menontonnya dengan jelas. Jangan lupa ya subscribe akun ini dan jangan lupa kasih kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.